Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gue. Dan ini gue mau review film Oppenheimer yang barusan gue tonton tadi sore. Dan 3 jam itu benar-benar nggak kerasa ya. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Akhirnya gue bisa nonton Oppenheimer. Dan film ini kalau bisa dibilang satu lagi karya masterpiece dari seorang Christopher Nolan yang tidak henti-hentinya membuat gebrakan baru, terobosan baru dalam pembuatan sebuah film ya. Jadi kalau bisa gue lihat sih Oppenheimer ini film bakal bukan cuma sukses secara pendapatan, ini film bakal merajai award season lah nanti lah, terutama Oscar ya di akhir tahun ini, karena ini film bagus banget, hampir nggak ada celahnya di segala aspek ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang setuju, ada yang enggak ya, mungkin ada yang bilang ya mungkin filmnya terlalu membosankan, atau mungkin filmnya ya apa, atau mungkin filmnya terlalu bertele-tele atau gimana. Gue sih nggak ngerasain itu ya, memang ini film drama biopik, cuman dibumbui oleh apa ya, dibumbui unsur thrillernya ada lah ya. Jadi unsur thrillernya ada, kemudian ya politikalnya juga ada ya, pokoknya macem-macem lah ada di sini lah ya. Jadi pagi dukung cast-castnya juga menawan. Mungkin sebelum gue bahas lebih lanjut, gue pengen apa ya, pengen uh, kasih tahu dulu lah, pengen sampaikan dulu ini ada sinopsis singkatnya dari film Oppenheimer ini. Jadi film Oppenheimer ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat, keturunan Jewish ya, bernama Julius Robert Oppenheimer, yang dikenal sebagai bapak bom atom karena dia berhasil membuat bom atom pertama yang meluluhlantakan kota Hiroshima dan Nagasaki ya di Tokyo. Jadi setelah dia memimpin proyek Manhattan, membawahi beberapa ilmuwan terpilih lainnya, mereka akhirnya sampai di sebuah penemuan waktu itu ya, memang penemuan yang spektakuler ya waktu itu ya, karena belum ada yang bisa bikin bom atom segede di Manhattan Project itu. Tapi setelah itu setelah apa ya, setelah eh, penemuannya sukses ya, penemuan sukses, dia menemukan banyak sekali apa ya, dia dia menemukan banyak sekali kejanggalan lah, pokoknya dia abis itu mendapat banyak masalah, entah itu diserang oleh sesama ilmuwan, diserang oleh apa ya, oleh dewan yang ada di apa, dewan energi dan atom yang ada di negara Amerika Serikat itu. Kemudian juga dia masih ada rasa bersalah juga, penemuannya ini menyebabkan banyak orang meninggal dunia, cacat gitu kan. Apakah dia ini memang benar-benar apa ya, ditakdirkan untuk memusnahkan manusia ya, dengan kecerdasan yang dimilikinya dan dengan eh ya, dan kecerdasan yang dimilikinya, dia apakah ditakdirkan untuk eh memusnahkan manusia. Jadi mungkin itu ya sinopsis singkatnya. Jadi di sini menceritakan bahwa dari awal ya, dari awal Oppenheimer itu kuliah, pindah-pindah ke Göttingen, sempat ke Leiden juga, terus dia ketemu banyak sekali ilmuwan, termasuk salah satunya ada kawan akrab lah bisa dibilang ya, yaitu Izzy ya, namanya Izzy. Eh, Izzy Rabi namanya ya, itu kawan Jewish juga, itu yang selalu menemani Oppenheimer dari awal dia punya ide untuk apa ya, untuk bikin bom atom sampai dia memimpin Manhattan Project. Gue ngeliat sih apa ya, banyak sekali ya karakter-karakter di sini yang meskipun ini ya, ini meskipun cast-nya banyak banget dan ya banyak banget lah apa pemeran-pemeran di sini, tapi menurut gue sih nggak ada yang wasted ya. Jadi menurut gue sih nggak ada yang terbuang sia-sia di sini. Jadi meskipun memang fokus utamanya tetap di Oppenheimer ya, yang diperankan Cillian Murphy, tapi pemeran pendukungnya juga nggak kalah stand out menurut gue ya. Bahkan itu pun kalau misalkan cuman sekitar 2-3 scene muncul gitu ya, atau paling dikit satu scene tuh muncul, tetap ada yang tetap stand out gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia di sini, di apa, Kesensa menawan banget. Kalau Cillian Murphy udah pasti lah ya, Cillian Murphy
Gua salut dengan apa ya, Christopher Nolan yang akhirnya mau ngasih peran utama ke eh, Om Cillian Murphy ini setelah berapa kali kerjasama cuma jadi pemeran pendukung ya, kayak di Batman Trilogy ya, Inception, terus di apa ya, di film-film lainnya lah yang di luar film Christopher Nolan juga cuma jadi pemeran pendukung. Gue jarang sih ngelihat Om Cillian ini jadi pemain utama ya, jadi protagonis utama. Mungkin cuma kayak di Peaky Blinders ya, atau mungkin kalau kita tarik ke belakang di 28 Days Later, garapan Danny Boyle. Tapi di sini bener-bener Cillian Murphy membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh Christopher Nolan dengan acting yang luar biasa. Dia adalah main driver dari film ini ya. Kalau nggak ada Cillian Murphy, mungkin kalau misalkan Oppenheimer pemerannya bukan Cillian Murphy gitu ya, terlepas dari mungkin dia mirip atau enggaknya, tapi kalau nggak ada Cillian Murphy, Oppenheimer ini bakalan basi ya. Ini emang dari tatapan matanya gitu, pas sorot kamera, terus dari gestur tubuhnya, dia bisa apa itu dari apa, dari ya dari tatapan mata, dari gestur tubuh, dari mimik muka itu dia bisa menunjukkan kegelisahan yang dialami karakter Oppenheimer ini ya. Awalnya dia bersemangat untuk terus apa, untuk belajar fisika kuantum segala macam sampai ketemu ilmuwan-ilmuwan hebat macam Albert Einstein. Setelah itu dia dikasih jabat apa, pekerjaannya jadi pemimpin Manhattan Project, dikasih kerjaan Amerika Serikat. Tapi setelah itu gabung agak-agak nyerempet dikit ke politik ya, ke politik, mulai jaga-jaga jarak, dan sampai akhirnya dia diadili, istilahnya diadili. Itu keresahan apa, keresahannya benar-benar kerasa ya, di mana dia bikin bom atom, memusnahkan hampir seluruh apa, hampir seluruh kota, seluruh negara gitu loh. Itu apa ya, kalau kalau apa kalau di filmnya ini banyak keraguan moral ya, keraguan moral itu benar-benar diuji di sini. Di mana dia meskipun dilulukan masyarakat Amerika Serikat, tapi dia dalam hatinya tetap gundah, tetap galau gitu kan. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk membunuh seluruh umat manusia? Jadi sampai kelihatan bener, sampai apa namanya, pada saat diadili juga dia bingung ini. Dia cuman ingin setia pada Amerika Serikat, tapi kok pelakuannya seperti ini, nggak ada orang-orang lain yang istilahnya, nggak banyak orang yang membela dia gitu ya. Jadi benar-benar semua keresahan, kegundahan dari Oppenheimer ini benar-benar ditunjukkan oleh Cillian Murphy dengan baik ya. Terus juga cast pendukungnya ya, macam istrinya ya, yang diperankan Emily Blunt, Kitty Oppenheimer. Meskipun ya apa ya istilahnya ya, meskipun kalau gue lihat sih ya mungkin nggak sebaik peran-peran eh, peran-peran Emily Blunt di film-film yang lain, tapi dia cocok lah istilahnya, bisa melengkapi, kadang-kadang bisa kadang-kadang bisa nyusahin Oppenheimer juga, tapi kadang-kadang bisa bisa mengademkan Oppenheimer. Ini bagus ini apa namanya, perubahan intinya ya. Dimana kan diceritakan apa ya, pemabuk gitu kan, pemabuk, terus agak temperamental, agak emosional ya, tapi di sisi lain dia bisa mengademkan Oppenheimer ketika hatinya lagi galau. Tapi saya itu juga kalau di sini kan ibarat kata musuh utamanya, antagonisnya adalah Levi Strauss ya, itu ketua komisi AEC yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Nah ini Om Robert Downey Jr. nih, ini film pertama dia setelah Avengers Endgame ya, dan gue ngeliat bagus sih emang. Ini apa ya, Om Robert ini membuktikan bahwa dia masih punya kelas ya dalam acting, nggak apa ya, cepet banget keluar gitu dari peran apa, dari image Tony Stark tuh. Gue aja sampai nonton itu, gue tahu itu Om Robert Downey Jr., tapi gue nggak mikir sedikit pun, nggak ada bayangan apa ya, nggak ada bayangan Tony Stark. Dan biasanya kan kalau gue nonton film yang masih ada Om Robert, film lain ya, bukan film Marvel, even Sherlock Holmes gue masih kepikiran ada image-nya Tony Stark. Tapi di film ini benar-benar hilang semua bayangan gue tentang Tony Stark ya, udah lupa semua, diganti sama Levi Strauss ini yang emang apa ya, iri dengkinya terhadap Oppenheimer tuh bisa dia curahkan dengan apa ya, dengan ya itulah ya, dengan kelicikan, kemarahan segala macam, itu benar-benar bisa diekspresikan sama Om Robert ya. Emang Om Robert keren ya. keren ini. Kalau misalkan nominasi Oscar ini, mungkin Cillian Murphy gue jagokan bisa
masuk nominasi lah ya, bahkan mungkin bisa menang. Tapi kalau Om Robert Downey Jr. ini wajib sih masuk nominasi ini ya, nominasi Oscar ya. Wajib sih, wajib. Ini soalnya jarang-jarang kita bisa melihat Om Robert Downey niat gitu, seniat itu ya berakting ya sekarang ya. Wah, itu luar biasa sih ya. Terus yang gue cukup impress juga pengalaman mendukungnya ya, juga mau utamanya kayak ada kan kalau di poster ada 5 tuh kan, ada selain 3 tadi ada Matt Damon sebagai Leslie Groves ya, itu yang memimpin itu yang apa yang mengawasi Manhattan Project dari militer Amerika Serikat. Dia itu bisa ya gitu ya, apa selalu suportif terhadap Oppenheimer gitu, selalu bahkan waktu dia diadili juga akhirnya dia ikut jadi saksi untuk membela dia. Nah, itu tetap mendukung Oppenheimer meskipun ya dengan tetek bengek birokrasi Anda, tapi dia tetap apa ya, tetap bisa lah untuk membantu Om Oppenheimer untuk ya untuk melanjutkan proyek ini ya, di tengah-tengah apa ya, banyak sekali gempuran-gempuran, halangan-halangan yang menyertai ya, dan diskusi-ikutan. Terus Florence Pugh ya, Florence Pugh itu yang ini memerankan Jean Tatlock. Ini sebenarnya pacar pertamanya Oppenheimer ya kalau di film ini ya, sebelum nikah sama Kitty. Tapi meskipun ya dia muncul juga nggak apa ya, nggak sering gitu ya, maksudnya muncul juga nggak apa namanya, nggak banyak. Tapi dengan scene yang dia dapat itu ya bisa lah apa ya, meskipun scene-nya ada yang agak-agak vulgar gitu ya, ada yang agak berbau seks, tapi di sisi lain ya peran dia sebagai satu anggota komunis partai itu anggota partai komunis itu benar-benar kelihatan dari tatapan mata aja lah, kayak tatapan matanya udah cynical gitu kan, udah istilahnya fuck the world gitu lah ya, tapi dia masih peduli gitu loh, masih care sama Oppenheimer gitu loh. Sayang cintanya tidak berbalas, tapi ya kalau untuk penampilan singkat kayak gitu ya, gue juga cukup memorable sih ya. Kalau itu jadi Tin Tatlock. Yang cukup menarik juga di luar 5 case itu ya. Ini Om Nolan ini Om Chris Nolan apa ya? Bisa lah membangkitkan ini apa karir artis-artis yang apa, karir aktor-aktor yang sempat meredup ya karena satu dua kesalahan, tapi akhirnya bisa dinaikkan lagi sama dia. Karena di sini gue lihat ada nama-nama seperti Josh Hartnett ya, ada Dan DeHaan juga, ada Alden Ehrenreich, terus ada siapa lagi ya? Banyak, ada Jason Clarke juga, even ada Om Gary Oldman ya. Jadi ini tadi gue bilang ya ada satu scene, tapi nanti gue jelasin. Jadi ini kan atau ini kan udah lama banget istilahnya kita nggak denger kiprah mereka tuh kayak gimana ya, terutama Josh Hartnett ya. Setelah dulu zaman dia masih muda remaja sukses banget main film-film box office blockbuster, dia sempet slowing down, cuma main film-film indie atau film-film kecil gitu kan ya, produksinya bukan skala major Hollywood. Tapi di film major studio pertamanya setelah sekian lama ini dia bisa gitu loh apa ya, melengkapi sosok Oppenheimer ini dan melengkapi Ernest Lawrence yang kadang-kadang ngedukung juga, tapi kadang-kadang juga suka apa ya, menentang gitu kan, nggak sejalan dengan, bisa diekspresikan seperti itu ya. Terus kayak misalkan ada tadi ya gue lihat apa, ada Dan DeHaan ya, Dan DeHaan sebagai anak buahnya Leslie Groves ya, bernama Nichols waktu itu ya. Nichols juga licik itu orang itu. Itu juga apa ya, saya ketemu Oppenheimer bawaannya kayak pengen nunjuk aja tuh orang itu ya, maksudnya dengan kelicikan yang apa ya, dia apa namanya, yang dia tunjukkan itu bisa gitu loh, apa ya, meyakinkan gua sebagai nonton tuh bahwa wah ini orang belum habis ini kan, meskipun kemarin sempat apa flop, baik film-film flop, tapi di tangan lo bisa kembali stand out ya, meskipun cuma jadi pemeran pendukung yang even bukan karakter-karakter penting banget, tapi setiap dia muncul wah itu gue gemes aja rasanya, pengen nonjok dia gitu kan, gemes. Terus ya tadi apa namanya, Jason Clarke sebagai apa interrogator ya, bernama Roger Robb. Itu juga itu dia interogasi udah kayak ngajak ribut ya, apa-apa ditanya, pokoknya sampai ketemu sampai Oppenheimer dan saksi-saksi lain buat blunder, nah baru dia tuh diam tuh. Tapi itu bagus ya, maksudnya apa ya, dengan apa ya, dengan kegigihannya untuk ya tanda kutip mencari fakta ya bang, mungkin sebenarnya untuk apa ya, untuk bikin Oppenheimer blunder terhadap pernyataannya sendiri. Tapi kalau gue juga banyak sih ya case-case yang ini ya, bahkan
kayak tadi ada banyak sekali ya, kayak Kenneth Branagh gitu juga kan, cuma muncul bentar sebagai Niels Bohr. Ada Albertson juga ya, Albertson juga muncul, terus ada Casey Affleck juga muncul, bahkan ada Rami Malek juga. Rami Malek tuh gua awalnya ngira ini kok Rami Malek muncul tapi nggak ngomong gitu loh, cuman 2 scene lagi kan, cuma jadi kayak macam asisten ilmuwan gitu. Ternyata pas di ending Rami Malek muncul, berubah semua tatanan film ya, berubah semua tatanan film ya. Gua kira film ini endingnya bakal biasa aja, nggak taunya tiba-tiba diputar balikin oleh sosok Rami Malek ini yang baru muncul dengan monolognya. Wah, itu berubah tatanan film sih, itu keren sih kalau kata gue ya. Siapa lagi? Banyak sih sebenarnya, banyak pendukung, ada apa, aktor dan artis pendukung ini bisa dibilang ini ensemble cast ya, misalnya ensemble cast. Dan even kalau gue liat teman-namanya di creditsnya itu banyak aktor aktris yang sebenarnya udah cukup lama berkecimpung di dunia perfilman, udah cukup lama berakting, tapi mereka masih mau nerima peran kecil gitu loh, peran kecil, peran cameo bahkan gitu, yang ini membuat film ini kaya banget akan apa ya, akan perpaduan karakter ya gitu ya. Didukung karakter development Oppenheimer sendiri ya itu, tapi karakter development sendiri juga didukung sama karakter-karakter lain yang bagi gue juga cukup stand out ya, kayak Benny Safdie juga tadi jadi Edward Teller. Tapi yang tadi ya ada Om Gary Oldman itu meranin Presiden Amerika Serikat Harry Truman, itu satu scene aja itu rasanya udah apa ya, kelihatan lah arogansinya seorang Harry S. Truman, dimana dia juga punya agenda sendiri ya. Kalau itu kan punya agenda buat apa ya, buat mojokin Oppenheimer karena dia sakit hati mungkin ya, karena dia sakit hati iri dan kesuksesan Oppenheimer. Nah kalau Harry Truman ini sebagai Amerika Serikat, dengan dia sudah meledakkan bom atom di Jepang, dia punya bargaining politik, dia jadi apa ya, jadi apa ya, ya gitulah, jadi apa, jadi tipikal seorang Amerika lah, jadi apa ya, memuji-muji diri sendiri berkat ya, ngaku-ngaku lah berkat jasanya beliau segala macam. Nah itu khas tipikal Amerika banget, dan itu dalam satu scene aja Om Gary Oldman tuh bisa nunjukin itu ya. Emang king of cameo emang ini Om Gary Oldman nih ya. Terus dari segi naskah ini padat banget, dan emang full, gua rasa sih full dialog ini ya. Ini soalnya nggak ada action sama sekali, beda kayak film Nolan yang dulu kan mungkin ada sedikit, bahkan kalau film The Prestige juga masih ada aksi-aksi sulap yang berbahaya gitu. Karena ini bener-bener full nggak ada action sama sekali, ini cuma dialog sampai akhirnya endingnya sampai akhirnya endingnya dengan konklusi yang seperti ini gitu kan, dengan konklusi seperti ini itu karena kelihatan jelas motifnya sebenarnya apa. Emang tipikal Nolan banget. Kalau gue nonton film Christopher Nolan tuh pasti di awal dijelasin gini, tapi setelah itu dikasih ada apa, perspektif lain, dan ternyata ujungnya nyambung linear jadi satu. Ini sama tuh kayak gue nonton Interstellar misalkan, atau Inception, atau bahkan Tenet kemarin ya, yang gue tonton yang 2 tahun lalu ya, gue tonton Tenet juga kayak gitu. Dan ini juga penasaran nih, meskipun ini film drama biopik, tapi ini kesan thrillernya ada, politikalnya dapat, terus juga dari satu cerita gitu kan, dari satu cerita awal seperti ini, terus ada perspektif lain yang digambarkan kan hitam putih ya gambarnya ya, terus akhirnya disambungin satu cerita, ketemu Nolan menggabungkan perspektif itu dua, itu memang khas Nolan banget lah. Kalian langsung sendiri lah, gue susah jelasinnya soalnya itu kalian udah sering temu di film-film kesombongan kayak gitulah pasti endingnya ya. Ya, jadi itu juga gue cukup puas sih dengan adegan tes bom atomnya itu bener-bener build up-nya kenceng banget, dan apa ya, satisfying lah menurut gue, satisfying dengan scoringnya juga mantep dari apa namanya, Om Ludwig Göransson, terus sinematografinya, terus editingnya, wah itu bener-bener memacu gue untuk wah ini jadi semangat gue buat lihat tes bom atomnya gitu kan. Setelah bom atom juga masih ada delay sedikit, wah itu keren sih itu keren banget. Dan yang satu lagi ini juga, film ini fast pacing ya, meskipun ini drama biopik, tapi ini nggak, bagi gue meskipun ini film drama biopik, tapi film ini nggak ngebosenin,
nggak apa ya, nggak datar alurnya gitu kan, nggak pelan jalannya, tapi ini fast pacing ya. Jadi dari satu dialog pindah ke dialog yang lain, satu pindah ke dialog yang lain. Mungkin sebagian kali dari kan mungkin nggak akan, mungkin ada yang nggak bisa keep up ya, tapi gue bisa keep up. Dan emang film kayak gitu tuh cocok buat dibawa fast pacing ya, karena kan bawa apa, bahas-bahasanya udah apa ya, udah tentang bom atom kan, terus diburu waktu, dikejar waktu, terus akhirnya apa, sampai diadili, sampai diinterogasi macem-macem. Itu emang butuh aluran kayak gini ya, fast pacing kayak gini ya. Jadi bagi gue ini luar biasa lah, satu masterpiece lagi dari Om Christopher Nolan. Kalau misalkan diprediksi di Oscars nanti ini bakal nominasi apa aja, gua rasa sih bakal dapat Best Picture, Best Director pasti, terus Best Adapted Screenplay ya, karena ini kan diadaptasi dari buku ya. Jarang-jarang juga Om Nolan bikin film berdasarkan buku ya. Terus sama Best Actor dan Best Supporting Actor kayak dia untuk Cillian Murphy dan Robert Downey Jr. Selebihnya mungkin kalau misalkan visual effect, kalau visual effect juga di sini minim ya, minim CGI. Mungkin ada visual effect sedikit kayak apa ya, kayak gambar-gambar apa ya, yang fusion atom itu ya, yang kalian suka in the flash, tapi ya itu mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Tapi bagi gue sih ya, kalau untuk kategori utama banyak lah, masih banyak ya dapat ini ya, namanya dapat nominasi ya. Kalau untuk yang apa ya, yang bom atomnya juga, yang katanya dibikin beneran pakai apa ya, nggak pakai CGI, nggak pakai sama sekali, itu emang bener kerasa sih auranya dari meledaknya sampai akhirnya apa ya, bercahaya gitu. Wah itu bagus sih, itu ya gak ada celahnya lah kalau kata gue lah, film ini lah ya. Kongres lah ya buat Om Christopher Nolan. Terima kasih sudah memberikan tontonan baru lagi buat kita, film yang worth it banget ini, ditunggu, hype-nya mungkin sekitar 2 tahunan lah ya kita nunggu film ini ya. Worth it banget. Dan semoga film Oppenheimer ini juga bisa sukses ya, karena ini kan saingan sama Barbie kan. Dan BTW nanti gue bikin video review Barbie, tapi itu di next video ya. Tapi kalau bisa saingan sama Barbie sih, kalau misalkan Oppenheimer bisa unggul, udah prestasi luar biasa sih kan, karena Barbie kan juga pol-polan. Cuman bagi gue untuk film Oppenheimer ini, kalau bisa dikasih skor dari kacamata penonton awam ya, itu 9,5 lah. Hampir gak ada celahnya ya, 9,5 lah dari gue ya. Jadi itu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus selalu like, share, dan subscribe. Silakan kalau teman-teman juga udah pada nonton film Oppenheimer ini, bisa bisa tulis di kolom komentar momen mana yang paling kalian suka nih dari film Oppenheimer ini. Oke? Terima kasih semuanya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.